Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita belajar matematika tentang penjumlahan pecahan biasa. Nah, pada hari ini kita bahas tentang penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Nah, kita bahas yang pertama yaitu penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama ya. Ibu buat contoh, nih 1/5 ditambah 3/5. Nah, perlu ibu ingatkan kembali bahwasanya misalnya ini 1/5. Satu ini atau yang di atas ini adalah sebagai pembilang dan yang di bawah ini adalah sebagai penyebut ya. Nah, kalau seperti ini dia 1/5 tambah 3/5 ini kan penyebutnya sudah sama. Berarti sudah bisa langsung kita jumlahkan ya. Misalnya ini seperti ini. Ya, kita buat seperti ini misalnya untuk contoh ini. 1 apel, apel itu sebagai penyebut ya. 1 apel tambah 3 apel, apel sama dengan 4 apel, ya kan? Nah, bisa berarti langsung dijumlah. Berarti 1/5 ditambah 3/5 ini tinggal 1 tambah 3 berapa? 4 per penyebutnya ini tetap ya kan, penyebutnya tetap tidak dijumlahkan. 5 tambah 5 10 tidak ya, berarti 5 penyebutnya tetap, berarti jawabannya adalah 4/5 ya. Yang nomor 2 4/9 tambah 6/9 penyebutnya sudah sama ya kan, maka langsung kita jumlah. 4 ditambah 6 berapa? 10/9. Gampang kan? Nah, itu untuk yang berpenyebut sama. Kita lanjut ke penjumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak sama ya. Kita buat contoh pertama. 3/4 tambah 5/8 ya. Ini penyebutnya tidak sama ya kan. Ini bisa kita contohkan seperti ini. 3 apel ditambah 5 pisang misalnya. Tidak bisa ini dijumlah ya kan. Ini berarti harus kita buat misalnya 3 buah. Kita buat semua buah ditambah 5 buah. Jadi harus kita samakan dulu penyebutnya ini ya. Harus kita samakan. Cara menyamakan penyebut itu bagaimana? Maka kita carilah KPK-nya, menentukan KPK ya. Ya. Ini menentukan KPK ini, menentukan KPK ini sudah pernah kalian pelajari di waktu kelas 3. Nah, di sini kita bahas lagi ya, atau ibu ingatkan lagi. Menentukan KPK yang pertama itu 4 dan 8 ya. Kita buat cara pertama ya. Cara 1. Untuk menentukan KPK itu berarti kelipatan persekutuan terkecil ya. Berarti kita buat dulu kelipatan 4. Berapa 4? 4 sama dengan, kalau kelipatan 4 itu berarti tambah 4 ya. 4 tambah 4 berapa? 8 tambah 4 12 tambah 4 16 tambah 4 20 dan seterusnya ya kan. Nah, lanjut yang untuk kelipatan 8 berapa? Ya, kita buat 8 tambah 8 berapa? 16 tambah 8 berapa? 16 tambah 8 24 ya kan. 24 tambah 8 32 tambah 8 40 dan seterusnya. Maka kita lihat kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kelipatan yang sama yang paling kecil yang mana? Berarti yang ini ya kan, 8. Maka KPK 4 dan 8 sama dengan berapa? 8 ya. Atau gini, kalau seperti ini tidak pun dicari KPK bisa. Lihat angka yang besar, penyebut yang besar bisa nggak dibagikan ke penyebut yang kecil ya? Bisa ya kan, 8 bagi 4 habis ya kan, berapa? 2 habis kan. Maka dengan demikian ini penyebutnya sama-sama per 8 ya. Atau sudah kita cari KPK-nya itu 8 ya. Atau satu lagi caranya ya, menggunakan faktor ini ya, supaya kalian gampang mencari
KPK tadi. Kita buat misalnya 4 ya, pohon faktor. Pohon faktor itu dibagi dengan bilangan prima ya. Bilangan prima itu angka bilangan prima yaitu 2, habis 2 3. Yaitu bilangan yang bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri itulah bilangan prima kan. Nah, 3 habis 3 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya ya. Nah, tuh 4 bagi ini kita mulai dari angka 1 ya. 4 bagi 2 bisa? Bisa ya kan? Maka jawabannya berapa? 2. Habis, maka faktor 4 adalah 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pohon faktor angka 8. 8 bisa dibagi berapa? Bagi 2. Bisa habis kan? Dapat 4. Bisa dibagi berapa lagi? Bagi 2 dapat 2. Maka faktor dari 8 sama dengan 2 pangkat 3 ya. Maka KPK dari 4 dan 8 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sama ya kan? Sama yang ini. Makanya tadi sama-sama per 8 ya. Nah, sekarang untuk angka di sini bagaimana cara mencarinya? Angka di sini aturan kan 3, cuman ini penyebutnya sudah 8. Maka untuk mencari angka di sini 8 bagi 4, berapa 8 bagi 4? 2 kali 3 6. Untuk mencari angka di sini yaitu 8 bagi 8 1 kali 5 5. Maka jawabannya udah bisa dijumlah ya kan? 6 tambah 5 11 per 8 ya. Nah, kita lanjut yang kedua ya. Kita lanjut yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang kedua yaitu 2 per 15 tambah 6 5 per 6 ya kan. Kalau seperti ini kita buat lagi pohon faktornya ya, yaitu mencari KPK 15 dan 6 ya kan. Kita buat dulu pohon faktor 15. 15 dibagi berapa? Dibagi 2 nggak habis ya kan. Maka kita lanjut ke angka 3. Dibagi 3 jawabannya 15 bagi 3 5. Maka faktor dari 15 adalah 3 dikali 5. Nah, kita lanjut ke pohon faktor 6. Bagi berapa? Bagi 2 habis ya. 2 dapat 3. Maka 6 sama dengan 2 dikali 3. Maka KPK dari 15 dan 6 sama dengan, nih kita ambil semua jenis angka ya kan. Kita ambil semua jenis angka. Angka berapa aja yang ada? 2 dikali 3 ya kan. 3 dikali 5. Maka berapa? 2 kali 3 6 kali 5 30 ya kan. Maka KPK-nya sama dengan 30. Maka berarti penyebutnya sama-sama per 30 ya. Oke, kita lanjut. Untuk mencari angka di sini tadi berarti 30 bagi 15, 2 kali 2 4. Mencari angka di sini 30 bagi 6, 5 kali 5 25. Berarti ini sudah bisa dijumlah ya kan. 4 tambah 25 sama dengan 29 per 30. Nah, kita lanjut contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, kita lihat angka yang terbesar bisa nggak dibagi ke angka yang kecil. 24 bagi 8 bisa ya. Berapa? 3 habis ya kan. Berarti ini bisa sama-sama per 24. Atau kalau kita cari pun dia pakai pohon faktor seperti yang ibu bilang tadi, itu pasti jawabannya 24. Kita buat ya. Ini 8 ya. Bagi 2 bisa kan? Dapat 4. Bagi berapa lagi? 2 dapat 2. Maka 8 itu faktornya sama dengan 2 dikali atau berapa ini? 2 1 2 3. Maka 2 pangkat 3. Nah, kalau 24 ya, bagi berapa? Bagi 2 dapat
12 ya kan? Bagi berapa lagi? 2 dapat 6. Bagi berapa lagi? 2 dapat 3. Maka 24 itu sama dengan 2. 2-nya berapa? 1, 2, 3. Maka 2 pangkat 3 dikali 3. Maka KPK dari 8 dan 24 sama dengan, nih 2 pangkat 3 ya kan? 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 berapa? 8 ya kan? Kali 3 24. Benar kan? Sama per 24. Jadi KPK-nya 24. Nah, untuk mencari angka di sini mencari angka di sini berarti 24 bagi 8 berapa? 3 kali 3 9. Mencari angka di sini 24 dibagi 24 berapa? 1 dikali 7 berapa? 7. Maka sekarang tinggal menjumlah. 9 tambah 7 berapa? Iya, 16 per 24. Gampang kan anak-anak? Nah, demikianlah ya contoh yang Ibu buat hari ini. Nah, selanjutnya kerjakan soal yang Ibu kirim ya. Selamat pagi.